Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus pimpinan ranting Aisyah yang dimuliakan, juga seluruh anggota dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini bersamaan dengan penurunan bendera di banyak tempat kita mengaji bersama, dan mengajinya fokus pada fikih muamalah atau interaksi antara seorang muslim dengan muslim yang lain atau non muslim dalam hal ekonomi. Saya membawa buku hadis Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan hadis seputar Bulughul Maram. Kita akan jadikan buku ini sebagai rujukan untuk membahas fikih muamalah. Yang paling harus dipahami adalah bahwa Allah sudah menyempurnakan agama ini. Ketika Nabi menjelang wafat, beliau menerima satu ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama, yaitu Islam. Artinya segala problem hidup di dunia ini sudah ada panduannya dalam Al-Quran, sudah ada panduannya dalam hadis. Itulah kelengkapan daripada ajaran agama Islam. Karena itu Nabi pun menyambung dengan berpesan sebelum meninggal, agar kita tidak tersesat, maka harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, hidup ini semakin sesuai dengan petunjuk-petunjuk ilahi, dengan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu yang melatar belakangi kenapa Budina WA saya agar materinya fokus tentang fikih muamalah, fikih jual beli. Ya sudah tentu tidak bisa langsung menyelesaikan seluruh materi pada hari yang sama, tetapi mungkin di waktu mendatang kita bisa lanjut untuk membahasnya. Ibu-ibu, kita akan masuk pada penjelasan mukadimah dulu, apa yang menjadi hal-hal penting untuk diketahui terkait fikih muamalah. Yang pertama berkaitan dengan istilah al-bai'. Bai', kalau di Lombok itu bai' itu sebutan untuk orang perempuan. Jadi yang lagi lalu, yang perempuan bai'. Nah, al-bai' yang kita sering menerjemahkan dengan jual beli, itu sebenarnya arti secara bahasa mengambil manfaat dan memberikan sesuatu. Itu arti al-bai', mengambil manfaat dan memberikan sesuatu. Karena itu secara terminologinya menukar harta dengan tujuan memiliki. Jadi dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak butuh jual beli. Kita menginginkan suatu barang, dan kita tidak mungkin melakukan pencurian atau perampokan dan lain sebagainya yang dilarang dalam agama. Maka untuk bisa memiliki barang yang dimiliki orang lain itu caranya dengan jual beli tadi. Nah,
zaman dulu sebelum adanya uang, ya, itu jual belinya ya dengan barang. Misalnya ingin makan pisang ditukar dengan beras, gitu ya. Ingin makan apa ditukar dengan sesuatu yang lain. Jadi itu juga termasuk jual beli pada zaman sesuai dengan keadaan pada saat itu. Dan mungkin sekarang di tempat-tempat tertentu di pedalaman satu tempat bisa juga masih model barter gitu, ya, model tidak pakai uang tapi pakai barang antar barang. Nah, kemudian ada yang harus diketahui terkait dengan dasarnya jual beli. Yang pertama, Al-Quran ayat 275 surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Nah, inilah yang kemudian membuat kita harus belajar karena Allah halalkan. Dalam lanjutan ayatnya, wa harrama riba, dan mengharapkan riba. Saya yakin tujuan ibu-ibu untuk belajar ini juga untuk menjauhi riba, supaya transaksinya halal, supaya transaksinya mendapat ridho dari Allah, karena Allah menghalalkannya dan kita mengikuti yang halal itu. Yang kedua, hadis Nabi yang mana beliau bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli boleh melakukan ikhtiar, yaitu pilihan antara jadi atau tidaknya, selagi keduanya belum berpisah. Nah, ini hadis prinsip dalam Islam. Selama proses khiyar, belum ada kesepakatan jadi atau tidaknya beli, itu boleh memilih. Kalau barangnya misalnya ada cacatnya sehingga tidak jadi, karena itu masih proses khiyar, ya tidak jadi. Tidak harus karena sudah dipegang, itu berarti harus dibeli. Itu namanya menzalimi pembeli, penjual yang menzalimi pembeli. Jadi selama proses khiyar itu diberkahi oleh Allah. Ya, kalau seseorang itu saling menunjukkan, oh ini barangnya ada rusak sedikit sehingga harganya saya turunkan. Oh, ini boleh nggak saya beli sekian? Tawarannya yang wajar, tidak tawar yang membuat pedagang itu mengelus dada. Artinya terlalu ditawar tidak sesuai dengan kepantasan. Jadi tawar menawar itu wajar dalam jual beli. Hanya saja seringkali orang merasa kasihan jual tertentu nggak pakai tawar karena barangkali itu untuk biaya selanjutnya, dagang selanjutnya, dan seterusnya. Yang ketiga, umat Islam sepakat dibolehkannya jual beli. Itu berdasarkan firman Allah tadi, wa ahallallahu al-bai'a. Itu turunan dari ayat wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah 275 tadi. Dan yang keempat, dasar hukumnya adalah qiyas, karena kebutuhan menuntut adanya praktek jual beli. Jadi dalam hidup ini gak mungkin orang punya sesuatu yang sudah terpenuhi dalam hidupnya. Pasti ada sesuatu yang belum terpenuhi dalam hidupnya, sehingga membutuhkan praktek jual beli. Nah, termasuk merah putihnya ibu-ibu ini pasti beli ya, kan nggak mungkin jahit sendiri. Kalau pun jahit sendiri pasti kainnya beli. Artinya itu kehidupan ini menuntut adanya praktek jual beli. Jadi tidak bisa dihindari. Kecuali kalau kita hidup di hutan sana, ya, tidak berinteraksi dengan orang lain, makan dari apa yang ditanam, pakaian dari apa adanya, ya itu tidak membutuhkan praktek jual beli. Ya, cukup dengan apa yang ada di sana. Tapi karena kita hidup di tengah kota, maka mau tidak mau harus ada praktek jual beli. Nah, itu tadi
dasar hukum dari jual beli, yaitu ada dari Al-Quran, ada dari hadis dan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian dalam istilah jual beli ini ada yang disebut dengan sigot, ya, sigot ijab kabul. Jadi sederhananya, ini saya jual, yang membeli mengatakan iya saya beli. Nah, apakah harus begitu dalam transaksi jual beli? Nah, sudah tentu dalam konteks beli online itu tidak mengandung makna itu, tapi tidak ada suara, tidak ada sigot, tidak ada ijab kabul. Saya akan baca penjelasan ulama di sini. Sigot di mana transaksi jual beli sah dengannya adalah ijab yang keluar dari seorang penjual, seperti ungkapan, aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Sementara qabul adalah ungkapan yang keluar dari pembeli, seperti ungkapan aku terima dan sejenisnya. Jadi itu sigotnya jual beli, ya. Ada sigot ijab dilakukan oleh pedagang, penjual. Ada sigot qabul diucapkan oleh pembeli. Hal ini mirip dengan sigot ijab kabul pernikahan. Jadi wali mengucapkan ijabnya, qabul kemudian diterima oleh calon pengantin laki-laki. Jadi ijab qabul tidak hanya terdapat dalam pernikahan, tapi juga dalam jual beli. Mazhab Hambali membolehkan akad jual beli dengan perbuatan yang diistilahkan dengan al-mu'attoh. Hal tersebut di mana dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak keluar ungkapan ijab qabul, melainkan si pembeli memberikan uang dan mengambil barang, atau tidak keluar ungkapan sama sekali kecuali hanya salah satu pihak. Ketika demikian, maka al-mu'attoh menempati posisi ijab kabul untuk menunjukkan ridho dan menunjukkan ketidakharusan menggunakan ungkapan ijab kabul. Jadi dalam konteks jual beli ini tidak harus ada ijab kemudian kabulnya antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang mengandung ijab dan qabul sudah cukup untuk sahnya jual beli tersebut. Atau mungkin salah satu yang mengucapkan ini harganya sekian, terus pembeli tanpa mengeluarkan suara mengambil dan memberikan uang. Itu sudah mengandung simbol-simbol ijab qabul. Adapun Ibnu Taimiyah berpendapat jual beli sah dengan ungkapan dan perbuatan apa saja yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli, karena Allah tidak mengharuskan kita menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, melainkan menunjukkan kandungannya saja. Jadi kalau ibu beli di Shopee, ya apalagi TikTok, ya itu kan pakai ijab kabul atau tidak? Hanya kandungan yang menuju pada ijab dan kabul. Ya. Tapi yang sering berdosa itu penjualnya. Dia tampilkan iklan yang asli, tapi yang dia kirimkan itu yang dia buat, yang imitasi. Nah, itu bahayanya kalau beli di tempat yang kita tidak perhatikan keaslian barangnya. Jadi itu yang disebut dengan ijab dan qabul. Ya. Nah sekarang kita masuk pada hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama ini juga berkaitan dengan syarat-syarat jual beli. Ya. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Qala, maka Rasulullah kemudian bersabda, amalur rajuli biyadihi,
Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang baik. Jadi istilah mabrur itu tidak hanya pada aspek haji mabrur. Ternyata ada bai'un mabrur. Karena mabrur itu diambil dari kata yang sifatnya universal, umum, yaitu birrun. Makanya ada istilah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Menjadi kata mabrur, haji yang mabrur, haji yang baik. Jadi setelah pulangnya dia bertambah baik. Nah, ada juga istilah bai'un mabrur, jual beli yang baik. Jadi ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan bai'un mabrur, kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang baik. Nah, apa penjelasan dari hadis ini? Yang pertama, hadis di atas merupakan dalil bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk bergerak dan bekerja serta mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Islam adalah agama sebagaimana Allah memerintahkan kepada hambanya melaksanakan hak-hak Allah, maka Allah juga memerintahkan untuk mencari rezeki dan berusaha di muka bumi untuk memakmurkannya dan mengembangkannya. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezeki. Jadi menurut keterangan yang pertama ini, ajaran Islam menganjurkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satu dari perbuatan yang baik itu adalah jual beli yang baik. Nah, karena Allah memerintahkannya, pasti dapat kebaikannya, pasti dapat pahalanya. Seringkali orang itu hanya melihat yang dapat pahala itu kalau sholat, kalau puasa, kalau baca Al-Quran, ya. Ketika berdagang jujur, dia tidak melihat itu mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Ketika berdagang dengan antarodin, dengan saling ridho, yang menjual ridho dengan harga yang disepakati, yang membeli juga ridho dengan harga yang disepakati, juga mendapatkan kebaikan. Jadi intinya bahwa apapun yang dilakukan seorang muslim, selama itu berupa kebaikan dan diperintahkan dalam Al-Quran atau dianjurkan, maka itu akan mendatangkan kebaikan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Yang kedua, hadis tadi menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Jadi bekerja mandiri, tidak minta-minta, ya, tidak mengandalkan warisan, ya. Itu lebih mulia. Bahkan Nabi pernah mencium tangan kasar seorang pekerja di ladang. Bukan karena orang itu statusnya mulia, tapi karena Nabi mencintai dia bekerja, hingga tangannya itu ya berbekas lah dari kerjanya. Nah, sementara banyak kita kaum muslimin mencium tangannya orang yang dianggap mulia, ya. Nabi sendiri mencium seseorang yang melakukan pekerjaan yang mulia. Karena itu beliau bersabda, ma'akala ahadun to'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang pun yang memakan makanan yang lebih baik dari memakan makanan hasil pekerjaan tangannya, hasil yang dia lakukan. Jadi menurut hadis ini, setiap muslim disuruh bekerja, disuruh berusaha, sehingga dia makan dari yang dia usahakan. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu seseorang tidak bisa bekerja karena cacat, lumpuh seumur hidup, ya. Orang-orang seperti ini harus disantuni. Karena bencana, ya, disantuni sesaat. Setelah dia punya modal bisa berusaha, itu lebih baik baginya untuk bekerja.
Jadi kalau lumpuh seumur hidup ya harus disantuni, karena dia sendiri tidak bisa bekerja. Meskipun dia menginginkan bekerja, tapi kondisi fisiknya tidak mungkin. Terusan hadisnya Nabi menunjukkan Nabi Daud mau makan dari hasil pekerjaan. Nabi Daud padahal seorang raja ya. Namanya raja itu pasti ada fasilitas atau dilayani. Ya. Gubernur, bupati pasti ada fasilitas dan dilayani. Atas apa pekerjaan Nabi Daud? Apa bu pekerjaan Nabi Daud kira-kira? Yang oleh Nabi disebut makan dari hasil kerjanya, bukan dari hasil kerajaannya, bukan dari hasil karena beliau seorang raja, tapi makan dari hasil pekerjaan. Kira-kira apa? Membuat baju besi. Beliau orang pertama yang membuat baju besi, sangat teliti saat digunakan untuk berperang. Karena beliau diberi mujizat oleh Allah bisa melunakkan besi. Jadi besi seperti buat apa? Buat jajan bagi Nabi Daud. Dan produksinya sangat teliti kata Al-Quran itu. Ya. Sehingga detailnya itu sangat bagus. Sehingga beliau bisa menjual itu sudah tentu dibantu oleh yang lain ya. Beliau kan hanya manajernya. Ketika membutuhkan harus dilunakkan besinya yang beliau lakukan ya. Nah setelah itu dijual dan sudah tentu menghasilkan uang. Nah dari situlah beliau makan. Bayangkan ya, seorang raja puasa sehari, berbuka sehari, malamnya tahajud, bekerja sehari-hari untuk kebutuhan dirinya dan keluarga. Tidak mengambil dari fasilitas kerajaan walaupun sah sebagai seorang raja, sah-sah saja. Tapi karena beliau seorang nabi juga, tidak sekedar sebagai seorang raja, beliau ingin yang dimakan itu yang lebih baik. Karena itu Nabi tadi mengatakan yang kita makan yang lebih baik itu yang kalau kita dapat dari hasil bekerja. Nah, apakah ibu-ibu dapat jajan, dibagi jajan air ini kemudian dapat dari hasil bekerja? Ini tetap baik, tapi lebih baik ketika ibu tadi bagi jualan, ketika ibu tadi bagi membina kerjaan lain, kemudian dapat hasil. Ini tetap baik sebagai penghormatan kepada yang hadir. Ya. Nah, tapi masih lebih baik yang kalau didapat sendiri. Nah, ini kan jamuan istilahnya, jamuan kepada yang datang. Nah, kalau yang ini tetap lebih baik yang dari hasil bekerja menurut sabda Nabi. Yang ketiga, hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi yang haram seperti riba, penipuan, tipu daya, dan pemalsuan, serta hal-hal lainnya berupa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi secara umum hadis menunjukkan bahwa jual beli yang jujur, jual beli yang baik itu mendatangkan kebaikan juga. Kenapa ada jual beli yang baik, ada jual beli yang tidak baik? Ya karena memang buktinya dalam kehidupan berdagang itu ada jual beli yang tidak baik. Nah, orang tidak melihat bahwa dalam transaksi dia berdagang itu sebenarnya ada kebaikan di luar materi yang dia lihat. Ketika dia jujur, ada keberkahan. Ya. Karena itu Nabi ketika diajak pamannya untuk berdagang, itu luar biasa disenangi oleh pelanggan-pelanggan yang biasanya membeli dari barang Ibunda Khadijah, karena beliau bekerja di Ibunda Khadijah dulunya. Ibunda Khadijah seorang konglomerat lah, ya, konglomerat perempuan yang punya barang dagangan yang dipasarkan oleh banyak orang, salah satunya paman Nabi, dan paman Nabi mengajak beliau untuk ikut berdagang. Rupanya dalam praktek berdagang Nabi jujur, ya, penjelasan Ustadz Syafi'i Antonio itu Nabi kalau berdagang beliau memilih untung sedikit tapi item yang terjual banyak.
sehingga itu bisa diolah lagi. Karena disitulah ada pekerjaan, disitulah setiap ada pekerjaan berarti ada berkah. Nah, seringkali orang untung banyak, ya, padahal barangnya tidak seperti itu, ya, barangnya tidak sekualitas untuk mendapatkan untung banyak. Nah, karena itu untung sedikit, kemudian itu dikelola, disitulah ada keberkahan, disitulah ada pekerjaan yang dilakukan sehari-hari sebagai sesuatu yang disukai oleh Allah tadi, ya, yang oleh Nabi disebut makan dari hasil pekerjaan dirinya. Yang keempat, hadis di atas menunjukkan bahwa kebaikan sebagaimana ada di dalam ibadah, maka ia juga ada di dalam muamalah. Jadi kebaikan dalam Islam itu tidak hanya terjadi pada perbuatan ibadah. Karena itu seringkali orang melihat penampilan beribadah itu lebih keren dari penampilan orang yang berdagang jujur. Jadi kedua-duanya harus menjadi perhatian. Ibadahnya baik, ibadahnya ke arah sempurna, tapi muamalah sehari-harinya juga baik. Bahkan ibadah harus mempengaruhi perbuatan sehari-hari, muamalah sehari-hari. Seringkali ibadahnya baik, terlihat puasa, terlihat ini, tapi tidak disukai oleh orang di sekitarnya karena sifatnya, karena perilakunya. Nah, itu juga tidak mencerminkan ibadah mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Nah, seharusnya ibadah itu mendatangkan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Yang kelima, hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki dirinya dan tidak memperdulikan, merasa cukup dengan apa yang ada di tangan manusia, maka ia termasuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Setiap manusia harus siap menerima pekerjaan, kemahiran dan jenis industri yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Ini bersifat umum, ya, bahwa bekerja itu merupakan suatu yang niscaya dalam kehidupan ini, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sudah tentu bekerja itu tidak selalu mendatangkan gaji, ya. Seperti satu keluarga, ada yang ayahnya saja yang bekerja atau suaminya saja bekerja, sementara ibu tidak bekerja, tapi tetap bekerja dalam pekerjaan di rumah, hanya saja tidak mendapatkan salary, tidak mendapatkan gaji secara formal, tapi itu termasuk bekerja. Ya, kolaborasi antara suami dan istri, yang suami bekerja di luar, yang istri bekerja di rumah sebagai manajer. Nah, itu dinilai sebagai bekerja dalam Islam, sehingga pengadilan menetapkan adanya harta bono ini, harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Yang keenam, tidak adanya pengkhususan dan penentuan suatu perbuatan tertentu berarti menunjukkan keinginan alam semesta dalam memakmurkan alam ini. Hal ini di mana masing-masing orang lain dan masing-masing kelompok tidak melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kelompok yang lainnya. Allah berfirman, Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian, kemudian memberikan petunjuknya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin banyak model dan jenis pekerjaan dalam kehidupan ini, semakin mudah kebutuhan itu diperoleh. Semakin beragamnya apa yang dikerjakan manusia untuk menghasilkan suatu produk, semakin banyak pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk kita pilih, baik dari bentuknya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Ya, itulah kehidupan ini berjalan karena ada jual beli. Kenapa perekonomian di Indonesia itu tidak langsung bangkrut? Ya, karena ada UMKM ini. Orang bekerja, kemudian ada yang beli, kemudian terjadi transaksi, kemudian orang bisa mengelola lagi hasil jual beli itu, kemudian terjadi lagi transaksi jual beli. Jadi negara ini sangat diuntungkan dengan adanya UMKM itu, karena mereka nggak dapat untung besar. Beda dengan mereka yang
pengelola besar yang dapat untung besar sehingga digunakan untuk upaya-upaya kayak gitu. Kalau UMKM kan sekedar untuk makan, sedikit bisa ditabung, sedikit bisa ditabung. Itulah kebanyakan warga negara kita. Seharusnya pemerintah lebih banyak memperhatikan itu supaya naik keuntungan sedikit UMKM itu, kemudian pedagang besar itu tidak terlalu banyak keuntungan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Nah, itu hadis yang pertama. Sebelum kita lanjut pada hadis yang kedua, mungkin ada sharing atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Iya, monggo. Jadi untuk jual beli online itu kalau di Islam itu seperti apa? Bisa diperbolehkan apa? Ya, jual beli online itu mengandung ijab qabul yang disah, walaupun tidak dengan suara. Kan tidak ketemu kan antara cuma terlihat di gambar, kemudian menulis harga, lihat harga, oh ya cocok ya. Ya tetap dibenarkan karena itu sifatnya sama dengan ijab qabul yang disuarakan. Yang jadi masalah ketika penjualnya tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan, itu yang jadi masalah. Sehingga ada salah satu dari dua pihak tadi, misalnya penjual menzolimi pembeli. Tapi kalau memang cocok sesuai dengan yang ditampilkan, sesuai dengan spesifikasi yang disebut dalam, kan biasanya ada yang dengan dipraktekkan, ada juga yang hanya menampilkan iklan gitu ya. Nah, maka kalau sesuai dengan apa itu yang di ini, maka boleh jual beli online. Sebagaimana tadi Ibu Taimiyah mengatakan tidak ada keharusan ucapan ini saya jual, ini saya terima atau saya beli, tidak keharusan. Tapi perbuatan yang mengandung ke arah ijab kabul itu sudah dibenarkan, sehingga pembelian secara online itu memang dibenarkan. Tapi memang harus hati-hati karena banyak yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi menurut teman saya yang sudah malang melintang di dunia pembelian online, kalau bisa jangan beli yang sekedar iklan yang diambil dari video-video ya. Karena itu nanti akan memproduk barang yang mirip dengan itu, sehingga yang dilihat kelihatannya bagus, ternyata yang datang tidak seperti yang terlihat. Tapi kalau yang jual itu dia langsung kelihatan orangnya dan dia tunjukkan barangnya, nah itu kemungkinan besar akan dikirim apa yang dia pegang. Nah itu kata teman-teman yang sudah banyak memperhatikan pelaku-pelaku usaha itu, ada perilaku yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah untuk memastikan lebih ke arah jujur, itu pastikan bahwa yang berdagang itu memperlihatkan barangnya atau menunjukkan barangnya, dan dia punya semacam toko atau outlet yang juga menjual barang yang sejenis, sehingga dipastikan dia mengirim barang itu, bukan yang sekedar modal comot video kemudian memproduksi barang yang hampir mirip tetapi jauh dari kualitas yang ditawarkan. Saya kira itu untuk pertanyaan pertama. Oke, monggo Bu. Ibu ini partner saya di AIKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi yang poin keberapa tadi, kita itu seharusnya berdagang itu kan untung sedikit tapi banter begitu. Kalau itu prinsipnya Cina begitu nih. Yang menerapkan kenapa kok Cina? Nah, kemudian kalau orang Jawa menerapkan semacam itu, untung sedikit yang penting
benar tadi, maka lawannya, bukan lawan pesaing bisnis Mitra. dia katakan banting harga. Nah inilah yang menyebabkan kita itu tidak bisa menerapkan sesuai hadis Rasulullah, sehingga kalau mau maju untuk misalnya tender itu pun juga takut dikatakan banting harga tadi. Padahal kita menerapkan itu tadi, sedikit gak apa-apa, yang penting berkah gitu. Itu bagaimana solusinya untuk semacam itu. Ya, memang tender itu banyak hal yang harus diperhatikan ya. Kadang-kadang pemberi tender itu sudah punya jalinan sebelumnya. Kalau dia mau jujur, sebenarnya tidak boleh berhubungan apapun, termasuk pihak keluarganya nggak boleh ikut. Nah, itu tender yang bagus ya. Jadi orang yang ikut tender itu betul-betul orang yang punya perusahaan atau punya usaha-usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang ditawarkan. Sehingga kalau misalnya ada jalinan nepotisme, ada jalinan hubungan sebelumnya, itu khawatirnya dia akan memilih berdasarkan jalinan itu, bukan berdasarkan bagus kualitasnya yang ditawarkan oleh para peserta tender itu. Itu yang banyak terjadi pada masyarakat kita. Ya, termasuk kita sendiri kadang-kadang, oh ini orang Aisyah, ini orang Muhammadiyah. Itu sebenarnya jangan lihat itu dulu. Iya, itu secara manusiawi memang bisa seperti itu. Tapi lihat kualitasnya cukup gak untuk mendapatkan proyek ini. Kalau itu dinyatakan cukup, bukan karena Aisyahnya, tapi betul-betul karena kualitas yang akan dihadirkan, akan yang diproduksi. Nah, itu seharusnya yang dilakukan dalam hal tender. Adapun jual beli dengan keuntungan yang banyak sering terjadi pada hal-hal yang sifatnya produksi agak massal gitu ya, produksi banyak, tapi itu terus menerus. Karena kalau harga murah dengan kualitas yang cukup, itu pasti dilirik oleh konsumen. Ya sudah tentu disertai dengan iklan, ya, disertai dengan testimoni dari pembeli dan seterusnya, itu akan mendukung ya cepatnya pemasaran itu, sehingga orang menjadi semakin tahu, oh ya betul, ini memang produksinya sekian, untungnya sekian, dia lebih pada pergerakan produksinya. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang penting orang itu bekerja. Tapi kadang-kadang orang tidak sabar, tidak telaten untuk itu, sehingga selalu menginginkan keuntungan lebih besar. Karena itu dia lakukan berbagai cara, dikurangi mutunya, kemudian atau sedikit dinaikkan harganya, atau kemudian sebaik yang diinginkan tidak tercapai dan seterusnya. Ya, padahal dalam kesabaran itu ada keberkahan. Jadi pedagang pun butuh sabar untuk melayani para pelanggannya. Dan dia tidak melihat bahwa kesabaran melayani pelanggan itu bagian dari kebaikan yang dia miliki seharusnya. Yang disitulah berkah Allah itu akan turun kepadanya. Nah, seringkali di sini banyak godaan setannya. Artinya bahwa dalam berbuat baik dalam berdagang itu setan tidak membiarkan. Setan pasti akan datang untuk berbisik, untuk menggoda. Wah, kamu seharusnya dapat untung sekian. Wah, kamu gini dan seterusnya. Jadi setan itu bisa masuk di banyak sisi. Nah, sehingga yang tadinya sudah berjalan baik terganggu untuk itu dan seterusnya. Karena itu seringkali pedagang yang bijak itu pedagang-pedagang yang kemudian sabar dalam melayani pelanggan, baik tidak meninggikan produknya dan seterusnya, itu lebih banyak keberkahannya dibanding mungkin keuntungannya. Tapi orang sering melihat untung itu hanya dari sisi jumlah uang, tidak dari sisi Allah akan berikan keuntungan yang lebih kepada dia dari sisi yang lain. Terima kasih Ibu. Yang kedua tadi kita memang harus terus melihat ini mana pesaing-pesaing yang bisa merusak usaha kita dan seterusnya, itu memang
kita layani dengan cara Islam, ya, dengan cara yang baik, tidak membalas sebagaimana yang dia lakukan. Karena orang-orang yang tidak beragama atau beragama non-Islam seringkali tidak melihat itu sebagai kebaikan yang harus ditebarkan, tapi yang penting masuk keuntungan-keuntungan, sehingga menjual yang haram pun tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah bagi mereka. Ada yang lain? Monggo, Bu. Ya, di sini. Ya. Ya, terus di sini. Ya. Monggo, Ibu dulu. Tadi Ya. disampaikan kalau suami itu yang mencari nafkah, ya bekerja dengan tangan sendiri, Iya. gitu ya. Kalau ibu sebagai IRT bekerja di rumah, ya, membersihkan rumah, masak, mencuci dan lain sebagainya, itu sebagai dianggap bekerja juga. Iya, Ya. bekerja. Nah, kalau sekarang fenomenanya sudah berubah, Ustaz. Iya. Apakah itu juga disebut sebagai peran bapak mencari nafkah di rumah, ya, bapak yang nggak bekerja tapi membantu di rumah? Apakah sama dengan bapak yang bekerja di luar, sedangkan istrinya yang jadi tulang punggung gitu? Apakah Iya. sama pengertiannya? Mungkin itu sifatnya kasuistik, ya. Artinya harus suami yang bekerja dalam Islam. Artinya pencari nafkah utama itu harus suami. Jadi mungkin bisa saja terjadi seperti itu karena mungkin dia di PHK, mungkin dia sudah pensiun, sementara sang istri belum pensiun. Ya, itu terjadi kasuistik, ya, tidak sesuatu yang utama istri harus bekerja. Pada masyarakat tertentu mungkin yang bekerja istri, tapi yang diberikan kekuatan lebih dalam hal bekerja itu suami oleh Allah. Dalam hukum waris, saudara laki-laki menerima 2 kali lipat dari saudara perempuan, atau anak laki-laki menerima 2 kali lipat dari anak perempuan. Maka yang utama itu suami yang mencari nafkah. Kalaupun berhenti karena satu hal, ya, pakai itu PHK dan lain sebagainya, dia mencari usaha lain untuk tetap bekerja, ya, walaupun istrinya diizinkan untuk bekerja untuk membantu. Kita ambil contoh pimpinan pusat Aisyah itu, ada Ibu siapa itu, ya, dia calon rektor UIN Yogyakarta, UIN Suka. Beliau itu sepakat dengan suaminya. Suaminya kan bekerja sebagai semacam pemborong, sementara anak-anaknya masih kecil, kemudian karir dosennya itu sudah lumayan bagus. Akhirnya disepakati bagaimana kalau Pak Jenengan yang mengikuti saya, biar saya yang usaha. Jadi kemana-mana diantar oleh suaminya, suaminya resign dari pekerjaannya dan siap. Kalau itu disepakati, ya monggo saja. Tapi yang jadi pencari nafkah utama itu harus suami. Dan kalau istri diizinkan, ya boleh, ya. Seringkali orang tua yang akan menikahkan putrinya itu minta kepada menantunya atau calon menantunya, biarkan anak saya nanti bekerja. Seringkali begitu, ya, dalam ucapan-ucapan yang disampaikan ketika bimbingan perkawinan itu, dia minta untuk calon menantunya agar istrinya yang sudah menjadi guru, sudah jadi PNS, P3K, itu agar diizinkan untuk tetap meneruskan pekerjaannya. Nah, jadi karena itu suami yang tadi tidak bekerja itu bukan tidak bekerja selamanya, ya, tapi mungkin kasuistik saja, sementara saja, untuk berpikir mencari pekerjaan baru dan seterusnya. Kalau itu terjadi selamanya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sang suami yang santai-santai, kemudian istri yang bekerja, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi, di mana suami yang diharuskan untuk mencari nafkah utama, dan istri dibolehkan jika diizinkan suami untuk membantu sesuai dengan kodrat kewanitaan pada pekerjaan-pekerjaan yang menyesuaikan. Konon di Bali itu istri yang
Tapi saya tidak tahu persis lantas suaminya ngapain gitu. Ya, jadi istri bekerja keras, suaminya katanya tidak terlalu bekerja keras karena dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki dominasi ya. Sebenarnya dalam Islam itu lebih bertanda kemitraan daripada dominasi. Antara suami istri lebih bertanda kemitraan. Contohnya dalam hukum waris, suami dapat sekian, istri dapat sekian. Nah, jadi kemitraan, kesalingan, bukan dominasi suami terhadap istri. Ajaran-ajaran Islam lebih kesalingan, kemitraan. Karena dengan kesalingan itu bergerak bersama berarti kolaborasi yang apik untuk suatu keluarga. Sehingga arah pendidikan anak-anak jelas karena kemitraan tadi. Kemudian bagaimana keluarganya terbentuk menjadi jelas karena kemitraan tadi, bukan karena satu pihak yang mendominasi. Itu ajaran Islam lebih ke situ sebenarnya. Saya kira itu. Ibu, monggo. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini Ustaz, misalnya kita menjual barang ya, apakah barang itu harus ada di kita dulu? Apakah diperkenankan menjualkan barang yang tidak kita pegang dulu? Jadi misalnya belum tahu barangnya tapi kita sudah jualkan ke orang, nanti dari hasilnya itu baru kita serahkan ke kita, barang itu tidak kita bawa dulu. Karena ada beberapa yang harus dipegang dulu barangnya baru dijual seperti itu atau yang pertama. Terus yang kedua, yang keuntungannya itu ada ininya nggak, minimum berapa gitu, ataukah selama mereka yang beli itu aja beli itu nggak masalah kita naikkan berapa persen itu, apakah ada masalah? Ya, pada dasarnya penjual itu sudah memiliki barang yang akan dijual, itu disebut penjual. Kalau dia masih belum punya barang itu, nanti akan saya ambilkan, itu tidak terjadi jual beli yang baik. Ya, kecuali dia sudah siapkan, ya memang dia ambil dari tempat lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ambil sebagai penyalur, tapi sebaiknya ada barangnya dulu, makanya harus tersedia stok, gitu ya. Harus tersedia stok. Paling tidak dia mengatakan sementara yang itu habis stoknya, nanti saya ambil kalau sudah ada, kalau Anda berkenan, kalau sudah ada baru saya jual. Nah itu lebih bagus seperti itu, ya, daripada dia sudah nanti inden dulu. Nah, jadi kecuali memang betul-betul seperti furniture buat model seperti ini, itu kan belum ada barangnya, tapi pesanan, lebih bersifat pesanan, itu gak ada masalah. Ketika pesanan itu speknya sesuai dengan yang dipesankan, harganya sekian dan disepakati baru dibuat, itu gak ada masalah. Karena bisa merugikan penjual kalau misalnya harus dibuat dulu, butuh modal besar, sementara nggak ada yang beli. Itu bisa jadi sarana jual beli dengan cara inden seperti itu. Tapi kalau barang-barang yang masih bisa diambil stoknya, ya masih bisa diambil stok ya, sebaiknya katakan stok saya habis, kalau Anda berkenan saya ambilkan, baru akan saya jual. Nah, jangan terjadi penjualan dulu. Karena kita khawatir, berapa harganya sekian, padahal kita belum punya bayangan ada nggak barang itu diproduksi. Akhirnya nggak ada, kita jadi menzalimi penjual, pembeli. Ya. Jadi kita boleh menawarkan, menjanjikan, insya Allah nanti saya ambil barangnya dulu, kalau sudah ada barangnya baru ibu beli. Itu lebih menenteramkan pembeli daripada kita, ya Bu silakan ibu transfer padahal barangnya belum ada. Nah, itu termasuk gharar, ya. Termasuk dalam hal pembelian yang tidak diridhoi sebenarnya. Kenapa? Karena dia seakan-akan tahu barang itu ada padahal belum senyatanya ada. Siapa tahu tempat produksinya terbakar dan lain sebagainya, ya. Siapa tahu tempat produksinya tutup karena karyawan dan lain sebagainya, ya kita nggak tahu. Jadi baru dijanjikan ada kalau barang itu sudah kita pegang atau sudah berada di tempat kita berjualan, itu yang penting. Yang kedua, tidak ada ketentuan berapa mengambil keuntungan dalam Islam dalam hal jual beli. Tetapi kalau keuntungan yang terlalu besar, itu seringkali membuat para pembeli itu berkurang
atau membelinya hanya sekali itu saja karena menganggap terlalu mahal, ya, terlalu mahal. Mungkin dia beli sekali, tapi setelah itu nggak beli lagi karena barangnya terlalu. Dan psikologi pembeli yang sangat diperhatikan oleh ibu-ibu. Beda 25 saja sudah lari ke tempat yang lebih murah. Beda 10 saja sudah lari ke tempat yang murah. Nah, kadang-kadang persaingan dagang itu bisa lewat harga itu, ya, bisa lewat harga. Tapi harga yang terlalu merusak pasar yang ada itu juga menzalimi banyak pedagang lain. Tapi kalau disepakati keuntungan kita margin antara sekian sampai sekian, boleh menjual sekian, boleh menjual sekian, monggo, itu sebagian. Makanya setiap pedagang itu biasanya ada komunitas-komunitas untuk menjaga margin untung tadi. Jangan terlalu rendah sehingga mematikan pasar yang lain, jangan terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau bagi pembeli. Tetapi dalam Islam tidak ada ketentuan harus dapat sekian persen keuntungan. Itu ada kalau berkaitan dengan zakat. Zakat itu ada 2,5%-nya, ada 5%-nya, ada 10%. Tapi yang banyak 2,5%. Kalau yang lebih dari 2,5% itu karena hasilnya banyak. Misalnya 5%, dia tidak mengeluarkan apapun, hanya mengandalkan hujan. Suatu kebun mangga misalnya, ya, itu kalau tidak pakai pupuk dan lain sebagainya, kemudian panen itu 10%. Jadi kalau dia pakai obat, perlu pemeliharaan, ya, maka turun menjadi 5% sekali selama panen, sekali dalam satu kali panen. Jadi itu sebenarnya yang lebih banyak berkontribusi pada Islam itu petani, karena dia zakatnya itu setiap panen, bukan setiap tahun. Kalau yang punya emas, zakatnya setiap tahun. Saya kira itu. Ada lagi? Gitu. Ya, jual beli saham ini seperti halnya keuangan, karena saham itu sebenarnya menanam. Jual beli itu kan hanya istilah saja. Saham itu kan untuk berkontribusi, bersyarikat supaya tercapai modal tertentu sehingga dapat berjalan perusahaan tertentu. Ya. Jadi kan orang itu kan mengumpulkan uang, mengumpulkan modal dari banyak orang sehingga digunakan cara menjualkan lembar saham. Nah, dari penjualan lembar saham itu diharapkan memiliki modal yang cukup atau bahkan lebih sehingga dia bisa menggerakkan usaha itu. Selama itu tidak ada gharar, selama itu tidak ada penipuan, selama itu memberikan dampak kebaikan, maka itu masuk kategori yang dibolehkan. Karena Islam itu tidak menentukan jenis jual beli itu tidak ditentukan. Ya. Yang ditentukan jenis jual beli itu hanya ini barang haram, ini barang halal yang boleh. Itu saja. Adapun caranya selama tidak ada gharar, selama tidak ada kezaliman antara pihak yang pemegang modal dan yang berkontribusi dalam modalnya itu menjadi dibolehkan. Karena itu tidak bisa dikatakan apakah penjualan saham itu halal atau tidak. Lihat dulu detailnya. Ketika detailnya itu akan mengandung sesuatu yang menzalimi satu sama lain, melakukan pembohongan dan seterusnya, maka itu jadi haram. Karena itu sifatnya kasuistik, sifatnya tidak bisa digeneralisir bahwa saham tidak dibenarkan, bahwa jual beli saham tidak dibolehkan. Nah, tidak bisa seperti itu fatwanya. Fatwanya harus melihat detailnya dulu, mempelajari detailnya, apa yang membuat haram itu jual beli saham. Tapi saham yang terbaik ibu-ibu adalah ketika ibu-ibu bersaham, berkontribusi dengan komunitas yang dipercaya. Komunitas ini misalnya Jatimulyo, kita sangat tanam sahamnya lewat koperasi aja. Kita lihat kebutuhan masyarakat di sekitar sini apa. Tadi ada bicara memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa cermin cepu di jalan, ya, dengan jalan untuk memberikan
rasa aman pada pengendara. Ya itu kan mungkin dari hasil sesuatu kan, bukan apakah itu infak atau hasil sesuatu usaha membeli cermin dari infak ya, bukan usaha koperasi atau apa ya, bukan ya. Itu lebih baik kalau misalnya setiap ibu-ibu punya koperasi, setiap ranting punya koperasi, itu akan bisa memenuhi kebutuhan anggota sekaligus menjadi cara memperbanyak anggota dakwah pada anggota. Saya kira itu, mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan hadis yang kedua, mungkin di lain kesempatan. Kira-kira masih tetap ini berkaitan dengan muamalah ini atau ganti materi atau bagaimana? Monggo saja. Gimana hadis ini? Iya. Mungkin tentang hutang. Tentang hutang. Itu hadisnya lain lagi ya. Iya. Tentang hutang lain lagi. Ini masih bab jual beli. Sebenarnya tidak satu hadis. Belum selesai nih, yang materi ini belum selesai. Ya kalau masih bicara jual beli kan belum masuk ke hadis-hadis yang lain. Ya. Atau kita belajar ayat hutang aja, karena dalam Al-Quran itu ada ayat hutang. Ya, dan diakhiri dengan doa supaya hutang yang menggunung bisa terselesaikan. Karena Nabi pernah mengajarkan Muaz bin Jabal, kalau seandainya punya hutang yang menggunung, ini doanya dan ada doanya. Saya tidak kemudian memastikan bahwa ibu-ibu punya hutang menggunung gitu ya. Ini kita membantu orang yang kesulitan dalam hal hutang untuk belajar syariat Islam tentang hutang. Ketika hutang itu sifatnya untuk hal-hal yang hedonis, sebaiknya dihindari. Hal-hal yang konsumtif sebaiknya dihindari. Tapi kalau hal-hal yang darurat, berobat, untuk makan, ya itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada usaha sebelum kita bertindak untuk berhutang. Saya kira itu ibu-ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga negara kita yang usianya sudah 80 tahun ini, bangsa kita yang merdeka 80 tahun yang lalu ini, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam menjalankan hidup. Khususnya ibu-ibu Aisyah tetap eksis merangkul umat, terutama kaum perempuan, sehingga memberikan alternatif cara hidup yang lebih elegan, sehingga mereka tidak putus asa dalam menjalani kehidupan. Karena di tengah situasi hampir seluruh negara turunnya ekonomi ini membuat banyak orang yang berputus asa. Nah, Aisyah memberikan cara-cara untuk tetap eksis, tetap bertahan, apalagi punya program ketahanan pangan. Ya, ibu-ibu Aisyah itu kan dikenal dengan program ketahanan pangan. Nah, kira-kira apa yang menjadi program ketahanan pangan sehingga membuat masyarakat di sekitar mendapatkan manfaat dari program yang diselenggarakan oleh ibu-ibu Aisyah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu untuk menutup pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha. Irhamna rahmatan tughnina biha an rahmati rabb an rahmati man siwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.